Bapak Hasanuddin, maka hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi. Karena ini adalah amalan yang tertinggi di surga. Di surga itu Pak, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi amal-amal yang kita kerjakan. Amal yang akan terus ada sampai di surga itu cuman amal silaturahmi. Cuman bedanya kalau kita di dunia, orang yang derajatnya rendah silaturahmi kepada orang yang derajatnya di atas. Rakyat datang kepada Pak Desa, begitu Pak Desa datang kepada Pak Camat datang ke Pak Bupati. Tapi nanti beda di surga. Kalau di surga orang yang tinggi derajatnya, orang yang mulia yang akan bisa berkunjung ke bawah. Orang yang di bawah tidak bisa berkunjung di atas. Inilah amalan surga. Maka ciri-ciri ahli surga itu Pak adalah orang yang bagus silaturahminya Pak. Orang yang bagus hubungannya dengan tetangganya. Meskipun kita sholat jidat tak sampai hitam, berzikir sampai putus-putus tasbih tapi tidak baik hubungan dengan tetangga, maka Nabi mengancam ya bahwasanya inna rihatal jannah yujadu mim masirati alfi amin wallahi la yajiduha akun waqatiur rahimi. Harum surga bisa dicium dari 1000 tahun perjalanan sebelum masuk surga. Tapi Nabi bersumpah, demi Allah tidak akan mencium bau surga, apalagi masuki surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi orang memutuskan tali silaturahmi termasuk tidak akan mencium bau surga. Maka kita niatkan hadir kita di sini, selain kita mendengarkan tausiah, terceramah, takziah, kita niat untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini Pak, selain manfaatnya di akhirat, di dunia Allah berikan keberkahan. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyabsutolahu fi rizkihi wa yunsha'a fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau rezekinya dibentang luaskan sehingga dimudahkan apapun pekerjaannya, selalu mendapatkan penghasilan. Hari ini banyak orang kerja tapi bukan dapat hasil, malah banyak hutangnya. Itu Pak. Tapi siapa yang mau apapun pekerjaannya selalu dimudahkan, dibentang luaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka caranya sambung tali silaturahmi. Orang yang sering silaturahmi itu Pak, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua diberikan oleh Allah keberkahan panjang umur, murah rezeki. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dalam kehidupan dunia ini, hal yang paling tidak menyenangkan apa Pak? Dalam kehidupan dunia hal yang paling tidak menyenangkan apa Pak? Yang paling tidak menyenangkan adalah menunggu. Paling tidak menyenangkan adalah menunggu. Tetapi pada hakikatnya semua dalam kehidupan kita ini semua pasti menunggu. Dan apa yang ditunggu yang paling pasti adalah kematian. Hari ini yang belum nikah menunggu supaya dapat jodoh. Menunggu Pak. Yang sudah menikah bagaimana sudah menunggu supaya dapat anak. Maka kehidupan ini ada menunggu. Yang belum punya rumah nunggu kapan ya saya bisa bangun rumah. Menunggu Pak. Tetapi penantian menunggu yang lain selain kematian itu enggak pasti. Yang pasti ini adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka karena menunggu ini, maka hakikatnya kita ini hidup cuma nunggu mati. Maka supaya menunggu mati, jangankan nunggu mati, ya, menunggu hal yang menyenangkan saja bisa jadi tidak menyenangkan, apalagi nunggu mati.
Menunggu hal yang menyenangkan, menunggu kekasih, itu saja hal yang tidak menyenangkan. Apalagi menunggu kematian. Ya. Maka supaya kita ini hidup tidak bosan, supaya kita tidak terlalu tegang di dalam menunggu ini, maka diberikan seperti anak-anak mainan, dikasih mainan. Maka kita ini supaya nggak jenuh. Kalau kita terus diem saja nunggu mati kan nggak enak juga hidup. Maka dikasih mainan, ada yang kerja di kebun, supaya untuk menghilangkan daripada stresnya untuk nunggu mati itu. Nah, dikasih mainan rumah, dikasih mainan mobil, ya. Itu mainan semua. Ya. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak bosan dalam menunggu. Dan hal yang sangat paling menyenangkan dan hal yang sangat paling dirindukan dalam kehidupan ini apa, Pak? Hal yang paling sangat menyenangkan dan dirindukan dalam kehidupan ini adalah pulang. Benar nggak, Pak? Dulu waktu kita sekolah, kalau diumumkan anak-anak hari ini karena ada hal yang harus dirapatkan, maka kalian dipulangkan lebih cepat. Maka anak-anak langsung hore, pulang, Mbak, senang. Kemarin waktu lebaran juga, mudik lebaran, padahal itu kadang macet sampai 10 jam, bahkan ada yang macet 24 jam. Tapi karena dia ingin pulang, rasa capek itu, rasa letih itu tidak terasa. Karena apa? Karena ada kerinduan ingin pulang, ketemu orang tua. Saya sendiri, Pak, terus terang, kemarin itu mudik pertama di Lampung di rumah mertua, kemudian setelah itu di Medan di rumah orang tua, tanah air kelahiran. Itu bukan hanya tenaga yang habis, bukan hanya fisik yang diperas, tapi uang juga. Banyak juga habis, ya. Bayangkan kalau satu kali pesawat satu orang 2 juta, 3 orang udah 6 juta, itu satu kali jalan. Tapi bukan itu yang kita perhitungkan, tapi ada rasa senang. Demi supaya kita bisa pulang, kita korbankan harta, kita korbankan tenaga, kita korbankan waktu demi untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Makanya orang yang beriman, ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, pada hakikatnya dia pulang. Maka kalau kita pulang, senang atau susah, Pak? Senang atau susah, Pak? Senang. Berarti mau pulang sekarang? Apa-apa di situ. Itu yang jadi apa? Jadi teka-teki. Katanya pulang itu menyenangkan, tapi kalau pulang suruh mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kok nggak senang? Nah, maka kita harus lihat apa penyebab kita kok nggak senang pulang. Padahal kita ketemu sama yang ciptakan kita. Nah, ini ada yang masalah, ada yang nggak beres. Kita hidup diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya ada kontraktor, dikasih proyek, dikasih anggaran 1 miliar untuk bangun jembatan. Dikasih waktu sampai 2 bulan misalnya. Kalau kontraktornya bekerja dengan profesional sesuai dengan RAB-nya, kemudian dengan SOP-nya, tidak dia kurang-kurangi. Kadang ada proyek yang harusnya campurannya 1:4, dia kasih 1:8. Makanya ketika nanti datang tipikor, datang pengawas untuk periksa, dia kelabakan, bingung. Bagaimana ini nanti kalau ketahuan ini? Masuk lagi penjara pakai baju orange lagi. Nah, itu yang membuat dia nggak enak ketika didatangi. Begitulah dalam kehidupan kita. Hidup ini kita ini diberi proyek sama Allah, dikasih anggaran sama Allah. Anggarannya adalah umur, Pak. Kamu diberi modal oleh Allah umur, diberikan anggaran.
Allah memerintahkan kamu gunakan ini untuk mentaatiku. Sehingga ketika nanti kembali kepada Allah, atau bahkan kita jarang pernah jumpa sama Allah di masjid. Pas sudah tiba waktunya, habis kontrak. Mau ditanya ini bagaimana hasil kerjanya. Orangnya malah kabur. Makanya malaikat maut, malaikat Israel nyari seperti nyari buronan. Kalau ketemu langsung, ini orangnya. Maka yang ketemu itu langsung terbelalak matanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita, mati kita ini menjadi kematian yang seperti orang yang pulang kampung. Karena memang pada hakikatnya dunia ini bukan tempat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Karena negeri yang sesungguhnya, tempat kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dan hari ini almarhum Bapak Hasanuddin telah Allah Subhanahu wa taala panggil pulang ke rahmatullah, menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah salah satu tugasnya menjadi hamba Allah, menjadi kepala rumah tangga. Saya anggap salah satu tugasnya telah berhasil menjadi kepala rumah tangga. Karena sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya, dia meninggalkan satu warisan, satu keturunan yang mana itu akan bisa menyelamatkan sampai di akhirat, yaitu satu anak yang hafiz Al-Quran. Maka hendaknya kita juga seperti itu Pak, berniat. Sebelum meninggal kita, sebelum wafat kita, ada investasi